la dolalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa qad qala hujjatul islami rahimahullahu iza aradta suhbata ahadin fara'i fihi khamsa khisalin al aqlu wal khuluqul hasanu was salahu. Dan sungguh telah berkata Hujjatul Islam Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, semoga Allah memberikan rahmat buatnya. Beliau Imam Al-Ghazali berkata, iza aradta suhbata ahadin, apabila kamu ingin bergaul, ingin bersahabat, ingin berteman kepada seseorang, fara'i fihi khamsa khisalin, maka jaga, pelihara dalam menjalin persahabatan tersebut 5 sifat. Jadi ada 5 sifat nih Bapak Ibu yang harus kita jaga benar setiap kali kita bersahabat, bertemanan ya kepada ya saudara-saudara kita. Nah 5 sifat ini, yang pertama al-aqlu, kecerdasan. Kemudian yang kedua wal khuluqul hasanu, karakter yang baik, punya budi pekerti, akhlak yang baik. Jadi akal pertama, di nomor 1 kan akal kita ya, karena Allah memberikan kita sebagai manusia yang paling mulia diciptakan akal. Makanya akal ini jangan dirusak. Ketika kita bergaul kalau akal udah rusak, wah repot ya. Jadi akal harus sehat. Kedepankan agama dalam pergaulan kita, itu namanya akal sehat begitu. Sebab orang yang cerdas, orang yang selalu mengutamakan akhirat kebanding daripada yang lainnya, itu orang yang cerdas, orang yang berakal. Jadi kalau kita lebih mengutamakan dunia kebanding akhirat, itu namanya bukan orang yang cerdas. Jadi orang yang cerdas, orang yang berakal itu siapa? Orang-orang yang senantiasa di dalam hidup dan kehidupannya lebih mengutamakan akhirat kebanding daripada dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan banyak ayat-ayat yang lain yang Allah sudah jelaskan bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik, lebih kekal dan lebih bermanfaat. Nah, sehingga dalam pergaulan kita, yang pertama sifat yang harus kita miliki akal sehat, akal yang cerdas, yang selalu lebih mengutamakan akhirat kebanding daripada dunia. Insya Allah aman nih orang. Kalau kita punya teman yang begitu tuh, al-aqlu, yang akalnya sehat, dia lebih mengutamakan akhirat daripada dunia, insya Allah ya pergaulan itu akan selalu langgeng dunia akhirat. Nah yang kedua khuluqul hasan, artinya apa? Karakter yang baik, memiliki akhlak yang baik, sesuai dengan hadis Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pertama, kita disuruh bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada. Yang kedua, kalau kita sudah terlanjur berbuat dosa, berbuat salah, maka ikuti perbuatan dosa dan salah itu dengan perbuatan yang baik, beristighfar, mohon ampun. Nah yang ketiga ini yang dimaksud, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, berakhlaklah kamu dengan akhlak yang mulia apabila kamu bergaul. Jadi kalau kita mau bergaul, bersahabat, berteman ya, maka ya kita harus memiliki ya akhlak yang baik. Makanya kata Imam Al-Ghazali begitu, sifat yang kedua al khuluqul hasan, karakter yang baik. Wassalahu, yang ketiga solah, selalu buat kebaikan dan kedamaian. Solah, orangnya namanya muslih ya, muslih orang yang selalu melakukan kebaikan, orang yang selalu melakukan kedamaian. Jadi setiap kali dia ada, damai selalu, aman selalu. Jangan buat onar. Orang kalau punya sahabat dia datang berengsek, urusan enggak beres, nah itu enggak ada yang akan menemani, enggak ada yang langgeng Bapak. Berteman dengan orang yang selalu melakukan kerusakan itu
tidak akan langgeng, tidak akan lama. Palingan sebulan 2 bulan selesai. Ya, karena nggak ada sholah. Makanya kita tanamkan sifat sholah, ya, kebaikan dan kedamaian. Jadi insya Allah langgeng tuh persahabatan kita. Nah itu sholah namanya. Nah kemudian yang keempat, wa alla yakuna harison ala dunya, tidak boleh serakah sama dunia. Nih yang keempat, jangan sampai dalam diri kita tertanam sifat haris, sifat serakah terhadap dunia. Orang kalau udah serakah sama dunia, berteman apa aja ntar wah akan dikerjakan. Ya ini orang bahaya. Ya jadi jangan sampai kita berteman dengan orang yang serakah dengan dunia. Sebab orang kalau serakah dengan dunia, masya Allah, ini nggak akan langgeng. Ya ada aja dah. Ya bisa-bisa ya dia akan merusak persahabatan. Yang terakhir, wa alayakuna kadzaban, jangan menjadi orang yang pendusta, pembohong. Ya makanya kita kalau udah berbohong, udah kagak dipercaya lagi dah. Ya kita bersahabat bohong, ya udah kagak bakalan dipercaya lagi. Bohong pertama, bohong kedua, bohong ketiga, wassalam. Ya nah begitu. Makanya ini tanamkan sifat jujur, jangan kadzab, jangan pembohong. Orang kalau udah bohong pak, ya udah repot dah. Ya dia bener aja nanti ya tidak akan diterima lagi. Kemarin bohong, kemarin bohong, kemarin bohong. Sekarang di bener jujur, orang kagak percaya lagi udah. Takut, betul nggak? Iya. Nah makanya persahabatan harus dijalin dengan sifat kejujuran, jangan kadzaban. Ini pesan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali ya menyatakan begitu. Jadi jangan menjadi pembohong. Kita udah baik benar, udah berikan kepercayaan banget sama dia, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, dia selama ini ternyata berbohong sama kita. Ya dia khianat, udah lepas dah. Ya udah dah, saya kagak percaya lagi dah. Begitu. Ya cukup dah, cukup. Ya selama ini kita baik, tetapi dia berbohong, dia berkhianat. Nah makanya jangan sekali-kali. Ya kita insya Allah kalau modal kejujuran di mana aja hidup pak, ya insya Allah orang akan menerima kita. Yang penting jangan bohong, jangan khianat. Hidup di mana aja insya Allah. Ya di tempat kerja kita, di tempat majlis kita, di mana saja. Kalau kita sudah jujur apa adanya, insya Allah akan ya diterima dengan baik. Tapi kalau sekali aja kita bohong, udah nggak diterima lagi. Ya makanya bahaya. Karyawan kalau suka pembohong, khianat, ya sekali doang enaknya palingan. Besoknya bos udah nggak akan percaya lagi. Ya, nah kalau udah kagak dipercaya, udah repot dah. Ya seandainya nggak di PHK, sudah tidak akan diberikan yaitu tempat-tempat yang memang ya itu perlu kejujuran dan perlu amanah. Nah intinya dalam persahabatan kata Imam Al-Ghazali, jangan sampai kita ya menjadi pembohong, pengkhianat. Nah ini 5 ini cakep ini Bapak Saudara. Dalam pergaulan harus kita miliki nih ya 5 persyaratan ini benar-benar. Ya, intaha kalamuhu mukhtasaron. Ya selesailah kalamnya Imam Al-Ghazali secara ringkas. Wa huwal ghayatu fi zalika, dan itu merupakan tujuan akhir pada yang demikian itu. Wal kifayatu, dan cukup dengan ya perkataan tersebut. Summa idzan aqadatis suhbatu, kemudian apabila sudah terikat persahabatan tersebut, watammatil mawaddatu, dan telah terlaksana rasa cinta dan kasih, bainaka wa baina sahibika, antara kamu dan antara sahabat kamu, faqad tawajjahat alaika lahu hukukun, maka akan datang atas kamu hak-haknya, la budda laka minal qiyami biha, yang mesti kamu harus laksanakannya. Jadi kalau kita udah punya sahabat dan sahabat kita memiliki 5 sifat yang tadi di atas, insya Allah
dia itu sudah berhak menerima hak-haknya. Jadi ketika kita bergaul punya hak dan punya kewajiban. Ketika kita udah melaksanakan kewajiban-kewajiban kita dalam bergaul, maka nanti kita punya hak. Nah, hak kita ini juga harus kita berikan ya, dan harus kita dapatkan dari orang lain. Ya, kan di dalam segala sesuatu termasuk dalam bergaul itu kita punya hak dan punya kewajiban. Kewajiban harus lebih dulu kita harus laksanakan. Nah, setelah kewajiban maka otomatis kita punya hak-hak. Nah, begitu juga kalau kita punya teman kita ini udah memenuhi persyaratan, semuanya sudah dijalankan, berarti teman kita punya hak. Kita harus berikan hak-haknya. Jangan sampai juga kita enggak memberikan hak-hak sebagai sahabat yang udah setia seperti itu. Nah, ini yang dibilang, maka ya atas kamu ya harus memberikan hak-hak kepada sahabat kamu tersebut. La buddalaka minal qiyami biha, mesti kamu harus jalankan itu semuanya. Wa illa, kalau seandainya tidak, kanatis suhbatu suratan, maka jadilah persahabat itu berbentuk bila hakikatin, tidak ada hakikatnya, la naf'a fiha wa la ta'ila laha, yang tidak ada manfaatnya dan tidak ada faedahnya. Wa huququs suhbati kasiratun, hakikat persahabatan itu banyak, atau hak-hak persahabatan itu banyak. Ya kan, tadi kan kalau dia sudah melakukan kewajibannya dia punya hak. Nah, bagaimana hak suhbah? Ya, hak suhbah itu ya hak-hak yang kita terima dalam bergaul itu banyak. Wa jumlatuha, secara globalnya, antuhibba lahu ma tuhibbu li nafsik minal khair. Nah, ini di antara secara global, kata Al-Habib Abdul Al-Haddad menjelaskan, kamu harus mencintai temannya seperti kamu mencintai diri kamu sendiri. Tuh begitu. Jadi kita kalau udah punya teman-teman yang baik, udah memiliki yang tadi yang disebutkan oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, maka kita harus berikan haknya. Apa haknya? Kita harus memberikan rasa cinta kepada dia seperti kita mencintai diri kita sendiri. Kalau kita pukul diri kita nggak enak, sakit, jangan mukul teman kita. Kalau kita nyubit diri kita sakit, jangan nyubit teman kita. Kalau kita ya dicemoohkan, dicaci maki, diceritakan keaiban-keaiban kita, nggak enak, jangan ceritakan keaiban teman kita. Ya begitu. Itu namanya cintailah ya saudara kamu, teman kamu seperti kamu mencintai diri kamu sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kan begitu kata Nabi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga orang itu bisa mencintai ya orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi ukurannya kita nih, ukurannya kita. Kalau kita dipukul sakit, jangan mukul orang lain. Kalau kita dicubit sakit, jangan nyubit orang lain. Kalau diri kita kagak makan, lapar, nah kalau teman kita ya nggak punya apa-apa, ya kasih juga makanan supaya dia kagak lapar. Ya, nah ini masya Allah tuh hak, itu hak persahabatan begitu. Ya, kamu harus mencintai dirinya sebagaimana kamu mencintai diri kamu sendiri. Minal khairi, tentunya berupa kebaikan. Wa antakraha lahu ma takrahu li nafsika, dan kamu tidak suka kepadanya sebagaimana kamu tidak suka untuk diri kamu, minasyarri, dari kejahatan. Jadi kalau menurut kita kagak enak, ya buat orang lain kagak enak juga. Kalau menurut kita enak, buat orang lain juga enak juga. Jadi pokoknya ukurannya diri kita aja udah. Ya, yang tadi saya bilang tuh, ya kita kalau seandainya dicubit nggak enak, kita sakit, jangan nyubit orang. Nah, jadi sama, itu sebagai satu perbandingan. Ya, jadi yang diukur diri kita sendiri. Wa antunazilahu manzilatan nafsika, dan kamu tempatkan dia sebagaimana ya kedudukan diri kamu fil ihtimami, di dalam masalah kepentingan bi umurihi, dengan urusan-urusannya.
Ya, tempatkan ya diri teman kita seperti kita tempatkan diri kita sendiri di dalam masalah ihtimam, kepentingan dan urusan-urusan. Wasa'yu fi masalihihi, dan berusaha di dalam kemaslahatannya, wa qada'u hawaijihi, dan selalu menunaikan hajat-hajatnya, wasururu bi masarihi, dan bahagia dengan kebahagiaannya, wal iktimamu bi makarihimi, dan kita susah dengan sebab ya ketidaksukaannya. Jadi kalau teman kita lagi bahagia, kita ikut bahagia. Kalau teman kita lagi susah, kita ikut jadi susah. Karena apa? Karena itu udah menjadi ya bagian daripada kita. Masya Allah. Orang kalau begitu udah enak banget tuh persahabatan yang begitu. Jadi udah menjadi bagian daripada dirinya. Ketika dia bahagia, kita bahagia. Alhamdulillah kita punya teman bahagia, kita senang. Kalau teman kita lagi susah, kita ikut susah. Sehingga kalau bisa kita bisa membantunya. Itu begitu Bapak Saudara. Jangan orang lain bahagia, kita yang sakit. Ya, di bahagia kita yang kagak enak. Ini berarti hati kita belum bener nih. Harus kita benerin. Ini yang begini nih harus. Orang kalau udah suka hadir majelis ilmu nih yang begini-begini harus kita perbaiki. Kadang-kadang kita punya saudara-saudara kita lagi bahagia, senang. Kita punya teman sahabat kita lagi senang, lagi bahagia. Kita harus ikut berbahagia. Alhamdulillah. Ya, itu walaupun kita nggak dikasih apa-apaan sama dia, tetap kita udah bahagia. Kita nggak berharap itu, karena tadi yang diutamakan akhirat bukan dunia. Nah seperti itu. Jadi kita ikut bahagia. Tapi kalau dia lagi susah, kita ikut jadi susah. Ya Allah, teman lagi susah banget, kita mau bantu kita juga susah. Ya. Nah tapi tetap ada perasaan. Kita perasaan itu ya punya empati yang sangat besar kepada teman. Nah itu tuh Masya Allah. Ya, jangan dibalik. Ya, kita punya sahabat, punya teman bahagia, dia yang kagak suka. Itu namanya ada hasud, ada rasa kedengkian. Nah ini nih nggak boleh nih. Ya, jadi kita tuh harus perbaiki tuh sifat-sifat yang begitu. Jangan sampai dalam diri kita ada ya hasud, ada rasa dengki. Ketika teman kita dapat kebahagiaan, kita yang tidak suka. Ya, masa sih dia beli kulkas, kita yang kepanasan, ya. Jangan, nggak boleh. Kita ikut bahagia. Alhamdulillah. Saat dia susah, kita ikut susah. Kenapa? Karena dia udah menjadi bagian daripada kita. Nah itu yang dikatakan bahagia pada saat dia bahagia, susah pada saat dia ya lagi susah. Wa anta jatahida fi idkhalis sururi alaihi, dan engkau harus bersungguh-sungguh di dalam memberikan kebahagiaan atasnya, bikulli wajhin, dengan jalan apa saja, amkanaka, yang bisa kamu lakukan. Tuh kalau bisa kita berikan kebahagiaan. Idkhalus surur sedekah, memberikan kebahagiaan kepada orang lain itu masuk dalam kategori bersedekah. Ya, sedekah jadinya. Masya Allah Bapak Saudara, kita ketemu sama teman kita, kita senyum aja, itu udah sedekah. Jadi enak kita gitu. Jadi ketemu sama teman, kita menampakkan rasa kebahagiaan atau kita memberikan kebahagiaan kepada teman, itu termasuk satu bentuk ya sedekah. Ada kita punya teman lagi megang minyak wangi, kita olesin minyak wangi. Wah demen banget deh. Ya, demen. Berarti dia bahagia. Itu udah sedekah. Sedekah. Kita lagi makan jeruk satu, samping kita ya ada, kita belah dua, kasih makan bareng-bareng. Bahagia, dia senang. Itu sedekah. Idkhalus surur sedekah. Ya, Masya Allah. Itu yang begitu-begitu tuh. Kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan kebahagiaan kepada dia dengan jalan apapun yang kamu bisa. Wa antah pazahu hadiron wa ghaiban, dan kamu harus jaga dia baik saat dia lagi ada di hadapan kamu ataupun dia sudah tidak ada. Tuh di depan dia kita harus
selalu jaga. Ya, nggak ada dia juga kita harus jaga minimal kehormatannya. Jangan sampai kita ceritain. Jangan di depannya kita baik, di belakangnya kita ceritain. Nah, nggak boleh. Teman kita itu. Ya, jadi kita harus jaga baik fil hadar au fil ghaib. Dia lagi ada di depan kita maupun tidak ada. Wahayyan wa mayitan, saat dia masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Wa antuhsinal wafa'a ma'a alihi, dan kamu harus selalu melakukan kebaikan-kebaikan bersama dengan keluarganya, wa auladihi, dan anak-anaknya, wa aqaribihi, dan kerabat-kerabatnya, ba'da mamatihi, setelah dia meninggal dunia. Tuh, dulu dia baik sama orang tuanya, ya, persahabatan sangat dekat. Orang tuanya sekarang udah nggak ada, dia punya keluarga, punya anak, kerabat. Tetap kita harus melakukan kebaikan kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, kepada kerabat-kerabatnya. Itu berarti nyambung terus. Makanya kita disuruh begitu. Dulu orang-orang tua kita yang mungkin bersahabat dengan orang tua kita, sekarang orang-orang tua kita udah pada kagak ada, tinggal anak-anaknya. Nah, anak-anak harus terus nyambung. Ya, nyambung terus, ya. Jadi enggak mati obor katanya. Ya, kan orang tua kita bahasanya begitu, jangan sampai mati obor. Kenalin, makanya kenalin. Nah, begitu nih, dulu ayah kamu ya suka dan cinta sama dia, sama si A, sering datang, sering silaturahim. Nah, sekarang orang tua kamu udah nggak ada, kamu sebagai anak lanjutin. Nah, begitu juga dia dulu emang selalu bersahabat dengan ya orang tuanya. Sekarang orang tuanya udah meninggal, sambung juga kepada anak-anaknya dan keluarganya. Jangan sampai putus begitu saja. Ya, nah ini termasuk persahabatan begitu. Ya, persahabatan juga begitu. Ya, selama kita masih bersahabat, ya masih ada, ya dia terus menjalin hubungannya dengan baik. Sekarang dia meninggal dunia. Sekarang kita tahu, oh dia masih punya anak-anak, keluarga, kerabat. Lanjutin kepada keluarganya, anak-anaknya, kerabatnya. Wa fi hayatihi, jadi setelah meninggalnya dan pada saat hidupnya. Kadzalika, demikian itulah. Wa antuwasiyahu min malika inda hajatihi, kamu bisa membantu dari harta kamu kalau dia punya hajat. Ya, kalau dia lagi memang hajat banget, butuh banget, perlu pertolongan, kebetulan kamu punya, bantuin. Ya, apakah dengan memberikan secara cuma-cuma atau memberikan bantuan dengan cara minjemin, boleh. Nih saya kasih pinjaman buat modal kamu. Nanti kalau kamu sudah hasil, ya namanya minjem, kembaliin lagi. Nih saya berikan hadiah, hibah, nah namanya pemberian hadiah itu secara cuma-cuma, ya silahkan. Itu namanya membantu itu semuanya. Wa in asar tahu ala nafsika, nih sekalipun sebenarnya kamu butuh itu ya atas diri kamu. Saya butuh sebenarnya, tapi kayak lihat teman saya kelihatannya butuh juga, udah dah saya utamakan teman saya dulu dah. Itu namanya isar. Ya, isar itu artinya lebih mengutamakan buat orang lain kebanding daripada dirinya sendiri, walaupun dirinya itu butuh, tapi tetap kita lebih mengutamakan buat orang lain. Itu namanya isar. Kalau kita belajar ilmu tasawuf nanti ada al-isar fil ibadah makruh. Ya, artinya mengutamakan buat orang lain di dalam masalah ibadah makruh, nggak boleh, nggak bagus. Contoh, ya sholat berjamaah itu shop yang pertama adalah shop yang terbaik. Siapa yang duluan datang dia yang berhak mendapat shop yang pertama. Sekarang kita nggak mau di shop yang, ayo ente depan, ente di mana? Saya nggak boleh isar. Kita dulu contohin buat kita, ya, itu ibadah. Tapi kalau masalah dunia materi boleh isar, utamain buat orang lain dulu. Contoh, kita lagi ya tahlilan dalam acara selamatan misalnya, kita udah dapet nih ya besek, udah dapet nih bungkusan hadiah dari Sohibul Bait, di samping kita belum dapet, kita geser buat ente dulu. Ya, buat ente dulu.
Terus kata yang teman kita di sampingin, lah bapak kan belum. Gampang, saya bapak dulu. Itu namanya isar tuh, bagus yang begitu. Ya, jangan gue dulu, orang lain mah terserah. Nah, jangan begitu. Ya, yang penting basic udah pegang. Ya, orang lain mah terserah mau dapet mau kagak. Nah, nggak boleh. Jadi kita ya utamakan buat orang lain. Padahal kita belum dapet. Itu bagus. Tapi kalau masalah ibadah jangan orang lain dulu, kita dulu. Ya, ini kadang-kadang kita dibalik masalah ibadah, udah ente duluan dah sana, ya begitu, ente depan, saya mah gampang di belakang aja. Nah, jangan. Kalau masalah dunia gue dulu, sebelum gue ya yang lain, jangan orang dulu yang dapat. Itu jangan sampai seperti itu. Ya, ini yang dikatakan kita dalam bergaul utamakan ya isar, utamakan orang lain. Walaupun sebenarnya kita juga butuh, kita haus nih, teman kita haus juga, udah kita kasih dulu, dah ente dulu yang minum, habis ente baru saya ntar, tuh. Padahal saya haus juga, nggak apa-apa, ente duluan. Ya, kita lapar, teman kita lapar juga, udah ente duluan yang makan, ntar saya belakangan. Itu namanya ihsan. Tapi kadang-kadang ini nggak mau juga, jangan, nggak mau. Akhirnya, ya dia ngasih. Ya kagak rapi-rapi. Ya udah makanannya sama-sama sini. Nah, begitu, ya. Dulu yang pernah saya ceritakan, kadang-kadang kita berteman begitu. Habis makan, semuanya pada ngeluarin dompet. Ya. Ngeluarin dompet nih mau ngapain? Mau pada bayar. Dia mau bayar. Kasirnya bingung. Ini jadi yang saya terima uang siapa ini? Nah, begitu. Ya, yang ini mau bayar, mau ini bayar. Kenapa? Dia ingin memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Nah, begitu, ya. Jangan habis makan pada poro-poro semua, repot juga ini. Ya, saya mau bayar nih, pada poro-poro. Ada yang ke kamar kecil, ada yang macem-macem. Jangan, ya begitu. Jadi kan ada kadang-kadang orang begitu, kiraan mau bayarnya, ya pada poro-poro. Ya, kita udah. Jadi berapa semuanya? Yang satu nanya lagi, kita lagi mau bayar, udah ada yang bayar pak. Begitu, siapa yang bayar? Dinyengir aja. Udah saya bayar. Tuh begitu, ya. Jadi ini yang dikatakan, ayo kita melakukan kebaikan. Teman seperti kita sendiri, ya udah sama, ya diri kita dengan dia udah sama. Ya, cintailah diri orang lain sama seperti kita mencintai diri kita sendiri. Masya Allah. Itu udah kana ahsana wa abdola, itu yang paling bagus dan paling abdol. Ala mislima kana ali salafus sholihu, yang memang ini udah dicontohkan oleh as-salafus sholih rahmatullahi alaihim, semoga Allah memberikan rahmat buat mereka semuanya. Faqad kanat lahum siyarun wa af'alun ma'a min suhbihim, maka sesungguhnya bagi mereka perjalanan dan perbuatan bersama dengan sahabatnya. Tuh, jadi artinya udah banyak contoh-contohnya perjalanan yang dilakukan oleh as-salafus sholih, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh as-salafus sholih dalam menanamkan persahabatan dan pertemanan. Wa ashiruhum mahmubatun masyhuratun. Jadi pergaulan mereka itu terpuji dan sangat masyhur. Hatta kana ahaduhum ya'ti, sehingga adalah salah satu daripada mereka datang ila baiti shadiqihi, ke rumah temannya, fi ghaibatihi, pada saat temannya nggak ada, fayakulu min tu'ami, maka dimakan dari makanan temannya padahal temannya lagi nggak ada. Wa ya'khuzu min mata'ihi, dan dia bisa memanfaatkan daripada barang-barang yang dimiliki oleh temannya, ma'aroda, apa yang diinginkan. Kenapa? Karena memang udah satu. Orang kalau udah sahabat udah kental pak, ya dia datang ke rumahnya ngambil air sendiri, makan ngambil aja sendiri. Kenapa? Yang dulu saya bilang, dompetnya udah dompet dia, ya dompet kita, dompet dia, dompet kita. Tuh, karena udah terlalu dekat, ya udah terlalu dekat, nggak pakai dibasa-basain lagi. Ayo peminum, diambil sendiri udah, ya kenapa? Udah begitu dekatnya. Nah begitu, jadi sampai seperti itu, ya. Jadi kalau orang yang udah bersahabatnya udah kental, ya itu udah seperti rumahnya sendiri. Ya, wa kanal akharu yaf'alu ma akhi kadzalika, dan adalah orang lain melakukan hal itu bersama sahabatnya sama seperti itu. Kita kalau di rumah kita kan kadang-kadang udah ngambil sendiri-sendiri aja. Nah, karena teman udah begitu dekatnya, udah sama. Dia juga nanti kalau ke rumahnya begitu, ya.
dia seperti itu juga karena udah menjadi satu. Tapi tetap ya landasnya tadi tuh ada kejujuran, ya, husnul khuluq, karakter yang baik itu dulu diutamakan, baru ya yang lain-lain ya udah sama karena udah punya hak-hak sendiri. Masya Allah, itu udah menjadi satu nilai yang sangat baik, dan ini ya biasanya udah dicontohkan oleh as-salafus sholih, orang-orang yang baik-baik. Cukup saya kira, nanti baru wakila li ba'dihim dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bapak Ibu, saya mohon doanya. Kita baca Fatihah untuk ya kesehatan saya, keselamatan saya. Insya Allah hari ini nanti jam 9 saya akan berangkat ke Jawa Tengah, Purworejo. Ya, insya Allah saya akan melaksanakan acara tablik akbar ya di Purworejo. Ya, kemudian insya Allah ya besok baru pulang kali ya malam Senin. Kemudian nanti malam Rebo saya akan berangkat melaksanakan ibadah umroh ya bersama dengan jamaah ya. Untuk itu saya mohon didoakan supaya saya diberikan kesehatan, jamaah-jamaah yang kebetulan ikut pada ya program akhir ya Agustus sampai September ini, mereka semuanya diberikan kesehatan, diberikan kekuatan sehingga bisa ibadah, umroh dan ziarah dengan sebaik-baiknya. Ya, mungkin hari Sabtu besok saya izin kepada pengurus masjid dan jamaah yang biasa ngaji hari Sabtu pagi, saya kemungkinan masih di kota Mekah. Ya, makanya saya mohon doanya. Ya, mungkin saya masih berada di tanah suci Mekah dan Madinah ya. Untuk itu saya izin terlebih dahulu untuk Sabtu besok tidak bisa hadir karena saya masih melaksanakan ibadah umroh. Untuk itu kita baca Fatihah. Mudah-mudahan doa-doa Bapak semuanya, para asatidzah, orang-orang tua saya nih semuanya ya, mudah-mudahan dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ala tilkan niyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik, falakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad salatan tansharihu bihas sudur wa tahunu bihal umur. Sallim tasliman katsiran daiman ila yaumil ba'si wan nusyur. Innaka malikun rabbun ghafur. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likaffatil muslimina ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman nafi'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.